rakyat, kedaulatan negara di tangan rakyat yaitu melalui pemilihan. Ya, melalui pemilihan umum. Nah, kita harus mengetahui dulu apa aja asas dalam pemilu. Sebelum Ibu jelasin asas dalam pemilu itu apa aja, ada yang tahu nggak asas pemilu itu apa aja? Ya. Luber-gordil. Iya benar. Luber-jurdil. Apa luber dan jurdil? Apa aja sih yang dimaksud dengan luber-jurdil ini? Kita bahas satu-satu. L. Langsung. Ya, langsung. Umum. Pintar. Ketiga, bebas. Keempat, rahasia. Jujur. Adil. Terakhir, adil. Oke, pasti udah tahu kan makna dari masing-masing asas dalam pemilihan umum. Langsung itu artinya kita dapat memilih secara langsung atau datang ke tempat pemungutan suara. Nah, umum ini batas minimalnya 17 tahun. Ya, 17 tahun dan mempunyai KTP pada penduduk ya. Sedangkan di usia 21 tahun ini memiliki hak untuk dipilih. Di usia 17 tahun memiliki hak suara. Di usia 21 tahun memiliki hak untuk dipilih. Terserah mau dipilih dalam ranah dia tingkat kecamatan, provinsi, atau RT dan RW. Nah, RT dan RW pemilihan di tempat-tempat anak ibu ini kayak mana sistemnya? Pemilihan umum atau pemilihan umum kan? Seperti itu juga yang ibu maksud usia 17 tahun dan 21 tahun. Bebas. Bebas ini artinya tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan dari orang tua. Terserah kita mau memilih siapa. Siapa pemimpin negara itu terserah, atau pemimpin di suatu kampung atau di suatu wilayah itu terserah kita mau memilih siapapun. Rahasia maksudnya apa? Tidak diketahui oleh siapapun. Nah, asas rahasia ini berlaku ketika kita ada di tempat pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara. Nah, ketika anak-anak ibu nih datang ke tempat pemilihan suara, itu kita tidak boleh memberitahu siapa yang kita pilih. Paslon mana, nomor 1 kah, nomor 2 atau paslon-paslon yang lainnya. Jadi ini bersifat rahasia. Namun ketika anak ibu ini udah keluar dari tempat atau lokasi ruangan pemungutan suara, ya nggak apa-apa mau ngasih tahu sama teman ketika temannya tanya, kamu pilih nomor berapa? Aku nomor 1, ya aku nomor 2, karena lebih baik. Itu terserah. Nah, udah nggak berlaku lagi asas rahasia. Ini berlaku ketika ada di suatu ruangan pemungutan suara. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu jujur. Nah, jujur ini mungkin anak-anak itu udah dapat gambaran umum ya. Gimana cara pemilihan umum itu jujur. Artinya tidak ada manipulasi data. Nah, jujur begitu telah dilakukan pencoblosan lalu dihitung suara itu jujur, tidak ada penambahan atau bahkan pengurangan. Ya. Nah, selanjutnya adil. Seperti ibu katakan, tidak ada tekanan untuk siapapun. Ini berkaitan dengan asas adil. Karena setiap dari anak-anak ibu ini boleh kok untuk mencalonkan diri asalkan sesuai dengan persyaratannya. Adil. Tidak ada seperti kita flashback ya untuk pelajaran minggu lalu pada sistem pemerintahan monarki ya kan. Itu tidak ada kebebasan untuk menjadi kepala negara karena tidak semua di monarki itu bisa menjadi kepala negara, tidak bisa menjadi kepala negara. Paham untuk asas pemilihan umum? Ada pertanyaan dari tentang asas ini? Tidak. Udah dicatat? Belum. Kasih satu lagi.
Bisa lihat ke depan. Oke, perhatikan sebentar aja Ibu jelasin ya. Pertama itu ada pemilu pada masa demokrasi parlementer. Nah, pada masa demokrasi parlementer inilah pemilu dilakukan pada tahun, ingat tahunnya ya, pada tahun 1955. Sebenarnya negara Indonesia ini ingin melakukan pemilu pada bulan Oktober 1945, namun tidak terrealisasikan, dan akhirnya terrealisasikanlah pemilihan umum di Indonesia itu pada tahun 1955. Diingat ya, kepala pemilu pertama kali pada tahun 1955 pada masa Kabinet Baharudin. Pada masa Kabinet Baharudin Harahap. Nah, pada masa ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan September untuk memilih DPR, dan pada bulan Oktober untuk memilih anggota. Oke, pada masa pemilu demokrasi parlementer ini menggunakan sistem proporsional, atau menggunakan sistem proporsional ini maksudnya menggunakan suatu wilayah untuk mendapatkan satu wakil ya yang diperoleh dengan suara terbanyak. Ya, jadi kursinya itu diperoleh dengan suara terbanyak. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan sistem proporsional yang diajarkan oleh Belanda. Karena pada waktu itu ya Indonesia pahamnya untuk mengolah pemilihan umum yaitu menggunakan sistem proporsional. Nah, pada masa parlementer ini terdiri dari 27 partai. Nah, banyak kan 27 partai yang ada di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Nah, setelah demokrasi parlementer ini runtuh, terbitlah masa, ada yang tahu masa apa? Bukan Orde Baru, tapi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin. Nah, terbitlah demokrasi terpimpin, di mana ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada masa ini tidak ada pemilu sama sekali. Nah, jadi yang awalnya 27 partai, Insinyur Soekarno menyederhanakan lagi. Menjadi, ada yang tahu menjadi berapa partai? Dari 27 disederhanakan lagi. Oke, jelas. Menjadi 10 partai. Paham? Oke, menjadi 10 partai. Nah, 10 partai inilah yang maju pada pemilu tahun 1971. Inilah 10 partai yang maju pada tahun 1971. Diingat ya, pada tahun 1971. Nah, setelah runtuh demokrasi terpimpin, terbitlah, oke, sampai sini, terbitlah apa? Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dilakukanlah musyawarah. Banyak musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyederhanakan lagi. Menyederhanakan apa nih? Iya, menyederhanakan parpol. Ingat ya? Nah, partai politik. Nah, pada masa Orde ini disederhanakan lagi partai politik. Mengapa disederhanakan lagi? Karena dianggap pada masa ini merusak atau mengganggu sistem politik di Indonesia. Makanya disederhanakan
kualifikasi. Terus hasil diskusi ini dibawalah ke dalam rancangan undang-undang. Akhirnya ditolak, tidak banyak yang setuju. Partai politik di DPR menolak musyawarah yang telah diadakan untuk pemilu dengan menggunakan sistem distrik karena dapat merugikan eksistensi partai-partai politik yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa hasil musyawarahnya itu ditolak dalam pemilu sistem distrik di masa Orde Baru. Nah, setelah paham, kami gak lanjutkan dijelasin. Oke, Orba gugur. Terbitlah sekarang ini disebut apa? Reformasi. Bukan reform. Terbitlah masa reformasi. Nah, disinilah kejayaan dalam pemilu tercapai. Pada tahun berapa? Ini kan, itu belum jelasin ya. Jadi yang ibu jelasin ini melakukan pemilu pertama kali pada tahun 1955 ini berlaku, catat ya ini, berlaku untuk DPR, MPR, dan untuk pemerintahan tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, jadi pemilu pada tahun 1995 ini ditujukan untuk DPR, MPR, dan pemerintah pada jenjang provinsi atau kabupaten. Jadi ini tidak berlaku untuk presiden dan wakil presiden. Nah, jadi presiden dan wakil presiden pada masa itu dari tahun 1955 sampai 1999 tidak dilakukan pemilu. Yang pemilu ini, nah, yang dicatat itu dilakukan pemilu. Pada tahun, ingat ya, pada tahun 2004 inilah saat pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu untuk presiden. Nah, pemilu untuk presiden. Nah, inilah pertama kalinya. Siapa presiden waktu itu yang pertama kali? Ya, benar, SBY. Pasangannya siapa? Yusuf Kala pasangannya. Nah, oke, ingat ya, SBY dan JK atau disingkat, ini disingkat ya, panjangan Yusuf Kala. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala adalah presiden pertama di Indonesia yang dilakukan atau naik menjabat sebagai kepala negara itu dilakukan dengan sistem pemilihan umum, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Nah, ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, pada perhitungan suara yang kedua akhirnya SBY menang menjadi kepala negara. Nah, jadi dicatat ya, setelah dijelasin nih, oh ternyata Indonesia pertama kali 1955 itu mengadakan pemilu. Tapi pemilu bukan ditujukan untuk presiden dan wakil presiden. Nah, itu ditujukan ketika tahun 2004 setelah mengalami amandemen. Nah, amandemen keempat terjadi pada tahun 2002. Oke. Nah, itulah terjadi perubahan dan akhirnya pemilu dapat dilaksanakan untuk kepala negara. Pemilihan suara, kasih ke panitia, baru nama kalian terdaftar. Nah, baru kalian bisa ambil nih, ini namanya surat suara. Paham? Oke. Setelah persyaratan telah dipenuhi, selanjutnya kita ambil surat suara. Kalau di sana itu sebenarnya udah terlipat dulu,
Tapi kan ini dia datang langsung. Tapi gagal karena yang dicoblos dua-dua, harus salah satu. Terserah mau salah satu tuh di mana, di fotonya juga bisa, di namanya juga bisa, asalkan jangan dua. Paham? Oke, setelah gitu tutup, lipat kembali sesuai yang telah panitia atur. Datang, oke, nih masukin terus tinta. Nampak? Tinta. Nah, di jari kelinci.